Ya, ini. Sebelum panjenengan menanggapi tayangan tadi Ustaz, ini ada surat yang masuk, saya bacakan. Teruntuk saudara-saudaraku yang di Jogorogo, Tuban, Jatirogo. Oke, ini salah. Mohon maaf Ustaz. Jatirogo, Jogorogo itu Ngawi situ. Saya ulangi Ustaz. Teruntuk saudara-saudaraku di Jatirogo, Tuban yang sekarang masih di demo, dihalang-halangi karena mengaji Al-Quran dan As-Sunnah, tetap semangat, jangan takut kepada manusia, takut hanya kepada Allah. Terus tetap mengaji, jangan kendor, tetap semangat untuk menegakkan agama Allah. Percayalah, kalau yang hak ditegakkan, yang batil pasti sirna. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menguatkan pendirianmu, keimananmu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi pertolongan. Amin. Dan teruntuk saudara-saudaraku yang tempat mengajinya diberi aman, nyaman, tetap lebih semangat mengajinya dan mengamalkan hasil ngajinya. Tolong Al-Ustadz diterangkan Al-Quran surat ke-47 atau surat Muhammad ayat 7. Dan Allah penjagal makar jahat itu Al-Quran surat apa dan ayat berapa? Sebenarnya saya sebelumnya saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih Ustaz. Ya. Ini bukti Bapak dan Ibu ya. Ngaji Quran Sunnah dan diamalkan betul dalam kehidupan sehari-hari itu beresiko. Kalau ingin ngaji Quran Sunnah dan mengamalkan Quran Sunnah kok tidak beresiko, itu tidak mungkin terjadi. Nabi saja, kekasih Allah, utusan Allah, membawa Al-Quran untuk merubah masyarakat jahiliyah menjadi masyarakat yang khairu ummah ya, masyarakat terbaik yang berakhlak, beradab, beriman, bertakwa. Itu saja ditentang habis-habisan oleh masyarakat pada waktu itu. Padahal itu Rasulullah. Itu beliau membawa Al-Quran. Tapi sunatullah berlaku. Rasul tetap dihadang, ditentang, disakiti, bahkan berulang kali hendak dibunuh. Ya, itu sudah menjadi sunatullah. Allah hendak mendidik hamba-hambanya yang berpegang teguh pada agamanya, mengamalkan betul agama Allah. Jangankan kamu, kekasihku, nabiku, rasulku saja juga mengalami hal yang seperti itu. Ditolak, dicaci maki, disakiti, bahkan berulang kali hendak dibunuh. Padahal cukup mudah bagi Allah untuk menolong Rasulnya. Hai Muhammad, ini Quran, bawa jelaskan pada masyarakat. Tidak akan ada yang mengganggumu. Setiap kali ada yang mengganggu, wes kue langsung tak tulungi, langsung menang. Itu mudah sekali bagi Allah. Tapi kenapa Allah kok tidak langsung serta-merta menolong Rasulnya? Harus melalui sunatullah yang panjang dulu. Allah hendak mendidik hamba-hambanya yang beriman. Jangankan kamu wahai umat Muhammad, Muhammad sendiri saja, nabiku, rasulku, sunatullahku berlaku. Siapa yang menyuarakan kebenaran, mengamalkan kebenaran berdasar Al-Quran dan As-Sunnah, pasti beresiko, akan ditentang, akan dihalangi, akan diusir dari kampung halaman. Sebagaimana dulu Rasulullah diusir oleh kaumnya dari Mekah, sehingga beliau hijrah ke Madinah.
itu menjadi sunatullah, hal yang wajar terjadi ketika kita mengkaji dan mengamalkan Islam yang sesungguhnya, yang berdasar pada Quran dan Sunnah, tidak ajur-ajir gitu loh. Ketika yang hak katakan hak, batil katakan batil, pasti penyuara kebenaran ini akan menghadapi hadangan, rintangan, tantangan yang luar biasa. Namun yakinlah, Allah sudah berjanji, wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Allah mewajibkan dirinya akan terus menerus menurunkan pertolongan bagi hamba-hambanya yang beriman, mukmin haqqo, mukmin sejati. Pasti akan mendapat pertolongan terus menerus dari Allah, meskipun harus meneteskan air mata, meneteskan keringat, meneteskan darah. Yakinlah pertolongan Allah itu sangat-sangat dekat. Mata nasrullah, ala inna nasrallahi qarib. Kapan datang pertolongan Allah? Ingatlah, pertolongan Allah itu sudah sangat-sangat dekat. Sunatullah mengatakan, Bapak Ibu, pertolongan Allah itu hanya turun saat kita ikhlas, sabar, istiqomah, sungguh-sungguh menegakkan kebenaran agama Allah. Pertolongan Allah ini senantiasa beriringan dengan tetesan keringat kita, tetesan air mata kita, tetesan darah kita. Menegakkan kebenaran, menyampaikan kebenaran itu resiko tinggi, penuh dengan pengorbanan. Itu hal yang wajar. Kenapa? Karena ada surga yang Allah janjikan. Maka hal wajar kita berdakwah, menyuarakan Quran Sunnah, dihadang, ditentang, keringat menetes deras, air mata menetes deras, bahkan darah seringkali menetes deras. Itu pengorbanan sabilillah kita, dan akan dibalas oleh Allah dengan surganya. Maka la takhafu wa la tahzanu, jangan takut, jangan khawatir, jangan sedih hati. Wa abashiru bil jannatil lati kuntum tu'adun, berilah kabar gembira pada orang-orang yang istiqomah itu dengan surga yang telah dijanjikan. Itu janji Allah dalam Quran surat Fussilat ayat 30. Yang Allah minta kepada kita istiqomah dalam keimanan. Menurut ayat itu, istiqomah ngaji Quran dan Sunnah, istiqomah amalkan Quran dan Sunnah, apapun resikonya, apapun konsekuensinya, bahkan puncaknya nyawa sekalipun harus kita korbankan untuk kepentingan agama Allah. Jangan surut, jangan futur, jangan mundur. Yang Allah pinta istiqomah dalam keimanan. Kalau istiqomah bisa dilakukan, maka Allah katakan pada kita semua, la takhafu wa la tahzanu. Jangan takut, jangan khawatir, jangan sedih. Kenapa? Ada surga yang Allah janjikan. Di balik tetesan keringat, air mata, darah yang terus mengucur untuk sebuah kebenaran agama Allah, di balik itu ada surga yang Allah janjikan. Maka alhamdulillah, kajian kita di Jatirogo masih ditolak oleh masyarakat. Alhamdulillah. Masih ditolak oleh pemerintah desa. Alhamdulillah. Ini berarti kajian kita insya Allah ada nilainya di hadapan Allah, sehingga Allah harus beri ujian terlebih dahulu untuk menguji kesungguhan kita. Baru di demo apakah kita tetap datang ngaji atau kita tidur di rumah masing-masing.
karena takut kepada manusia. Itu ujian Allah untuk menguji kesabaran kita, untuk menguji keikhlasan kita. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Al-Imran 142. Apakah kamu mengira akan begitu mudah masuk surga? Padahal Allah belum melihat kesungguhan kamu dalam mendakwahkan dan mengamalkan agamanya ini. Apakah kamu kira begitu mudahnya kamu akan masuk surga? Padahal kamu belum meneteskan keringat, belum meneteskan air mata, belum meneteskan darah untuk bersungguh-sungguh li'i'la'i kalimatillah. Apakah kamu mengira akan begitu mudahnya masuk surga, padahal kamu belum bersabar? Itu ujian dari Allah. Adanya demo, ya, ditentang, ditolak kegiatan ngaji MTA di Jatirogo Tuban oleh masyarakat dan pemerintah desa setempat, itu alhamdulillah. Kita tidak sedih, kita tidak takut, kita tidak khawatir, justru kita sangat bersyukur kepada Allah. Allah hadirkan para pendemo. Ini berarti Allah menilai kegiatan kita betul-betul ada nilainya di hadapan Allah. Sehingga Allah harus uji kita dengan demo seperti itu, dengan penolakan seperti itu. Maka warga MTA di Jatirogo, yakinlah dengan ketetapan Allah. Pertolongan Allah sudah sangat-sangat dekat. Syarat mendapatkan pertolongan dari Allah penuhi, ikhlas, maju tak gentar, yakin dengan janji Allah, sabar dengan ujian Allah. Tidak apa-apa, lelah, letih, sakit, mungkin kadang keringat bercucuran, air mata bercucuran, darah menetes bercucuran, tidak apa-apa. Jangan surut langkah. Kenapa? Karena ngaji ini perintah Allah, bukan perintah manusia. Manusia itu hidupnya dalam genggaman Allah. Kalau Allah sudah perintahkan ngaji, amalkan hasil kajinya, kita sebagai manusia tinggal sami'na wa ata'na di hadapan perintah Allah. Sekalipun manusia menghalangi, tidak usah digubris halangan dari manusia. Selama itu perintah Allah, laksanakan dengan maksimal. Jangan takut sedikit pun dengan manusia. Semuanya akan mati. Tinggal kita memilih jalan kematian kita. Apakah kita memilih jalan mati sabilillah, atau kita mati di atas jalan menghalang-halangi kebenaran agama Allah? Tinggal dipilih. Dalam Quran surat Shad ayat 29 kita paham betul bahwa tadabbur Quran, mengamalkan Quran itu perintah Allah, bukan perintah manusia. Maka maju terus secara istiqomah. Memang di tempat itu dulu ada musola yang diwakafkan kepada kita MTA, sehingga digunakan ngaji oleh warga MTA Jatirogo. Kemudian wakaf itu diminta lagi oleh yang punya. Ya alhamdulillah kita berikan, karena diminta lagi oleh yang punya. Ya segera, tidak tunggu waktu, kita berikan saat itu juga. No, monggo kalau diminta lagi. Meskipun sudah kita bangun musola itu dengan begitu indahnya. Lah diminta, ya enggak apa-apa, kita berikan sak bangunan nih. Qadarullah, setelah wakaf diminta itu,
kita punya tanah di sekitaran itu. Tanah kita itu yang tadi ditutup dengan pagar besi itu tadi loh. Dulu pagar itu tidak ada. Kan video pertama tadi itu kan ditutup dengan pagar besi warna hijau tadi. Dulu tidak ada pagar itu. Begitu kita mau ngaji di tanah kita sendiri, milik kita sendiri, meski masih atas nama personal, tapi itu milik kita, akan kita gunakan ngaji. Dan pagar besi itu memang ke arah musola yang dulu diwakafkan, kemudian diminta lagi pagar besi itu menuju arah musola dan tanah kita yang ada di situ. Kita mau ngaji di tanah, belum ada bangunannya, ya di tanah kita sendiri. Secara terbuka kita mau ngaji di situ. Dihalang-halangi, ditolak oleh masyarakat dan pemerintah desa. Tulisannya tadi Bapak Ibu baca toh, masyarakat dan pemerintah desa menolak kegiatan MTA di desa Pasean, kan gitu. Padahal itu tanah kita ada di situ. Sebagai wujud istiqomah, sebagai wujud mentaati perintah Allah, karena ngaji itu perintah Allah, maka kita tetap datang ke situ setiap hari Rabu sore, ngaji secara istiqomah. Loh, ini tulisannya. Tidak apa-apa, tulisan MTA di ping tidak masalah. Minggu nek desone di ping Gusti Allah piye? Tapi tidak, kita tetap doakan yang terbaik gitu loh. Kita mau ngaji di tanah tempat kita, ditutup dengan pagar besi. Sebagai wujud istiqomah kita tetap ngaji. Karena tidak boleh masuk ke tanah kita, ya ngaji di pinggir jalan situ. Ya alhamdulillah, malah ngaji kita aman, dijaga bapak-bapak tentara, bapak-bapak polisi, bapak-bapak linmas. Alhamdulillah toh, ngaji kita jadi diaman, jadi dijaga oleh beliau-beliau itu. Jangan dikira bapak tentara, bapak polisi, linmas itu tidak lelah. Beliau tetap lelah, wong setiap Rabu sore harus rawuh ke situ. Tapi kita doakan lelah beliau-beliau itu mudah-mudahan lillah gitu. Menjaga kajian Quran Sunnah tetap aman berjalan. Ini kan amal soleh buat beliau-beliau itu. Mudah-mudahan lelah beliau itu betul-betul lillah, berbalas kebaikan. Maka kami mewakili seluruh keluarga besar MTA mengucapkan pada Bapak Tentara, TNI, Bapak Linmas, matur nuwun, terima kasih. Setiap Rabu sore sudah menjaga kajian MTA di Jatirogo. Matur nuwun. Mudah-mudahan jadi amal soleh panjenengan.